Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sentri Frans Erson Sialagan dengan NIM akhir 103 dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus memberikan tutorial bagaimana caranya untuk membuat kontur 2D dan 3D menggunakan aplikasi atau software Solver 11. Jadi teman-teman, yang pertama-tama harus disiapkan adalah ada peta atau gambar petanya dan kemudian data petanya, teman-teman. Jadi yang pertama, teman-teman itu harus mengimpor dari si gambar petanya dulu. Cara mengimpornya gimana? Jadi cara mengimpornya dengan cara pencet map, kemudian new, lalu teman-teman bisa langsung import base mapnya. Nah, karena dari sini saya sudah mengimpor data atau base map saya, jadi saya tidak perlu memberikan contoh lagi, saya hanya memberikan arahan saja. Jadi teman-teman, map di sini itu tuh berfungsi untuk melakukan pendataan, teman-teman, atau pembuatan konturnya. Gimana sih caranya? Caranya begini, teman-teman. Cara pertama yang teman-teman harus lakukan adalah teman-teman akan klik pada petanya, kemudian setelah diklik, teman-teman harus melakukan digitize atau penandaan. Jadi penandaan kontur ini teman-teman lakukan digitize dengan cara setelah diklik sudah ada tampilan seperti ruas garis seperti ini, teman-teman bisa langsung pencet di map, kemudian teman-teman bisa langsung pencet di bagian digitize. Pada bagian digitize ini, teman-teman harus memisahkan keduanya. Jadi apa yang harus dipisahkan itu seperti data dari data kedalaman dan data daratan, teman-teman. Sekaligus di data daratan, teman-teman itu nantinya akan menggunakan beberapa data. Contohnya seperti data daratan biasa, itu nantinya akan dibagi menjadi koordinat jadi 0, dan kalau ada angka seperti ini, teman-teman, seperti 474, itu artinya adalah dataran yang tinggi, teman-teman, atau biasa disebut seperti, kalau dari saya pribadi sih sebutnya gunung, teman-teman. Jadi gunung atau bukit. Jadi nanti akan ada penandaan yang beda, teman-teman. Nanti akan saya berikan penjelasan lagi. Nah, jadi setelah teman-teman ambil kesimpulan dari saya jelaskan barusan, yaitu mengambil dua data, yaitu kontur kedalaman atau batimetri dan kontur daratan, teman-teman. Jadi dari mulai seperti ini, teman, contohnya dari 42 ke 40 teman-teman digitize gitu. Nah, nantinya akan seperti ini, teman. Teman-teman bisa pencet digitize. Nah, nantinya seperti itu, teman. Kursornya akan berubah menjadi tanda seperti crosshair, teman-teman. Jadi dari angka 42 teman-teman bisa klik, kemudian lanjut ke angka 40, 48, 47 dan seterusnya, teman-teman. Jadi usahakan sebisa mungkin untuk teman-teman menggunakan kontur, pengambilan konturnya itu tuh secara detail, teman-teman. Jadi supaya nantinya hasil dari kontur 2D dan kontur 3D-nya tidak berantakan, teman-teman. Jadi sesuai dengan arah kontur yang teman-teman inginkan lah. Jadi tidak ada yang mencereng atau kemana-mana arahnya gitu, teman-teman. Oke, kita lanjut. Setelah dilakukan digitize, nanti teman-teman akan menginput datanya dengan cara masuk ke worksheet, teman-teman. Jadi pembuatan worksheet ini gampang, teman-teman. Teman-teman bisa langsung klik saja CTRL, lalu klik W. Nah, untuk CTRL-W ini nanti silahkan keluar seperti ini, teman. Akan keluar worksheet-nya, teman-teman. Nah, kebetulan karena di sini saya sudah menyiapkan datanya, jadi ini adalah worksheet saya. Kenapa yang tadi saya bilang, teman-teman akan menentukan dua data pada digitize. Jadi begini, teman. Data pertama yang saya masukkan di sini dari nomor 2, angka 2 sini, urutan 2 sampai ke angka 80 di sini, teman-teman. Itu adalah data batimetri atau kontur kedalaman, teman-teman. Untuk teman-teman yang masih belum tahu apa ini angka yang minus, kenapa ada minus di depannya, seperti minus 42, minus 40, minus 48 dan seterusnya. Minus itu untuk menggambarkan kedalaman, teman-teman. Jadi pada dasarnya minus itu kalau bisa dibilang tuh ke bawah, teman-teman. Jadi bukan ke atas atau mempunyai kedalamannya sendiri, teman-teman. Jadi bisa diformatkan menjadi minus, teman-teman. Nah, kemudian setelah teman-teman tahu itu data minus, ada data kedalaman, teman-teman akan mengumpulkan data yang seperti ini, teman-teman.
teman-teman akan menginput data seperti ini masuk. Kemudian setelah data kedalaman masuk, teman-teman bisa langsung masukkan kembali data daratan yang tadi teman-teman sudah digitize. Jadi nantinya akan data daratan itu seperti ini teman. Datanya itu 0 semua di pinggirnya. 0, 0, 0, 0. Dan perlu teman-teman ingat bahwa yang tadi saya beritahukan kalau misalnya ada angka yang beda sendiri atau kayak angka di tengah yang itu bisa dibilang gunung atau bukit. Nah, itu teman-teman harus pisahkan. Teman-teman harus menitikan lagi angka-angka tersebut. Jadi contoh kayak tadi ada titik 474, teman-teman harus masukkan angka 474 dan seterusnya. Gitu teman-teman. Nantinya setelah data gabungan ini, teman-teman harus menyimpan datanya tersebut. Jadi teman-teman setelah teman-teman save, mungkin teman-teman bisa klik kanan juga di sini, lalu save, bisa disimpan langsung. Dan atau cara singkatnya ya begitu teman-teman. Kemudian setelah data ini selesai, teman-teman harus buka plot baru. Plot baru gimana sih caranya? Dengan cara ctrl plus n teman-teman. Jadi setelah di ctrl plus n nanti akan keluar plot baru, ini plot 2. Nah, berikut adalah data dari kontur 2D yang saya buat teman-teman. Bagaimana sih cara membuatnya? Jadi teman-teman simpelnya seperti ini teman-teman. Untuk membuat kontur 2D seperti ini, teman-teman cukup teman-teman cukup klik pada bagian map, kemudian pada new, lalu teman-teman bisa langsung masukkan pada contour map. Setelah teman-teman mengklik contour map, nantinya akan muncul opsi seperti ini teman. Nah, opsi seperti ini, teman-teman yang harus ambil adalah data grid dari data gabungan teman-teman. Data gabungan teman-teman tadi, gabungan dari daratan dan kedalaman. Setelah teman-teman klik, nanti akan keluar hasil seperti ini. Namun warnanya tidak seperti ini teman-teman. Nanti akan berubah warna pertama yang akan keluar adalah warna grayscale. Warna grayscale itu yang ini teman-teman. Nah, cuman karena dari saya pribadi, saya menyarankan teman-teman untuk mengubah warnanya ke warna yang mudah dibaca atau mudah terlihat teman-teman. Setelah teman-teman berubah warnanya mungkin jadi warna apapun itu, nanti akan terlihat kedalamannya pasti berbeda teman-teman. Tidak seperti kayak hitam, abu-abu gitu. Tapi lebih banyak variasi warnanya. Nah, pasti teman-teman bertanya bagaimana sih cara menampilkan di samping ini nih. Nah, ini namanya adalah color scale teman-teman. Color scale ini tuh kayak untuk showing scale, kayak kedalaman apa aja sih ini. Contoh seperti ini teman-teman ya. Cara itu, nah di sini teman. Pada di bagian field contours, jadi teman-teman bisa lihat pada bagian color scale, ini kalau saya hilangin pasti nggak ada. Nah, itu color scale ini fungsinya itu untuk menandakan kayak kedalaman ini tuh di warna apa saja. Warna ini menggambarkan kedalaman apa aja gitu teman-teman. Oke, setelah teman-teman membuat kontur 2D-nya, teman-teman bisa langsung masuk ke kontur 3D-nya teman-teman. Dengan cara pertama, balik lagi ke Ctrl plus N atau membuat plot baru. Jadi plot baru 3D seperti ini teman-teman. Teman-teman yang masih bingung untuk membuat ke kontur 3D-nya dengan cara seperti ini teman-teman ya. Teman-teman bisa langsung pencet di map, lalu pencet di new, kemudian teman-teman bisa langsung masuk ke 3D surface. 3D surface, nanti teman-teman masukkan lagi ke data gabungan. Contohnya saya berikan seperti ini teman-teman. Nah, ini ada data saya yang awal sebelum saya rubah warnanya teman-teman. Jadi datanya seperti ini teman-teman ya. Nah, pasti kan mempunyai warna yang berbeda gitu. Nah, karena warna ini mungkin sulit dibaca alias tidak menggambarkan kontur sepenuhnya, jadi teman-teman bisa langsung rubah saja. Nah, cara rubah itu seperti ini teman-teman. Nanti bakal keluar di general, lalu di material color, teman-teman bisa langsung ganti saja warnanya. Contoh kayak grayscale, warna rainbow, dan warna lainnya. Nah, pasti teman-teman juga akan bingung bagaimana caranya membuat grafik seperti ini atau color scale lagi. Nah, untuk color scale sendiri teman-teman bisa langsung klik ke bagian sini di map, teman-teman langsung show base dulu. Show base itu yang bawah ya teman. Nah, ini untuk kotak yang bawahnya itu show base. Kemudian teman-teman bisa langsung masuk ke bagian sini teman-teman. Nah, teman-teman bisa langsung show color scale. Jadi ini untuk menampilkan color scale ya teman-teman ya. Bisa langsung dirapikan saja. Oke teman-teman, jadi simpelnya seperti itu untuk data 3D-nya. Kurang lebihnya dari saya mohon maaf. Sekiranya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.